Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Saya berasal dari SMP Swasta Tunggal Lestari. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Sari Suksesi dan pengajar praktik saya Ibu Melia Lilik Nuryani. Izinkan saya di sini untuk memaparkan koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah itu erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan didasarkan pada asas kemerdekaan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Budaya positif di sekolah dapat tercipta dengan adanya disiplin diri dari seluruh stakeholder. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keterkaitan P3 dengan budaya positif adalah untuk menciptakan budaya positif, guru penggerak harus bergerak untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Guru penggerak memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Sebagai pendidik, visi kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Blazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Teori kontrol ini selaras pula dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dan pakar pendidikan Diana Gozen, di makna terciptalah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dr. William Blazer juga menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Selaras dengan pernyataan Dr. William ini, Diana Gozen menyebutkan ada 3 teori motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Pada teori motivasi pertama dan kedua, itu merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri, merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri.
Sehingga apabila kita sudah memiliki motivasi intrinsik, kita akan melaksanakan disiplin positif tersebut tanpa adanya paksaan. Setelah terciptanya disiplin positif, maka kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai-nilai kebajikan ini dapat kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah kita. Selanjutnya, teori kontrol menurut William Glazer. Model perilaku menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selaras dengan pernyataan ini, maka Diana Gozen menyebutkan ada 5 posisi kontrol. Posisi pertama sebagai penghukum, posisi kedua sebagai pembuat rasa bersalah, posisi ketiga sebagai teman, posisi keempat sebagai pemantau, dan posisi kelima sebagai manajer. Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kita hanya menghindari hukum. Sedangkan posisi kita sebagai teman dan pemantau, kita hanya mendapatkan imbalan, kita hanya mengharapkan imbalan dan penghargaan dari orang. Sedangkan pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, kita sudah berhasil menghargai diri kita sendiri sehingga kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada posisi kontrol yang kelima tadi, sebagai manajer, kita siap menerapkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas, itu artinya kita sudah menerapkan model perilaku menang-menang. Sedangkan pada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, berarti kita mencari tahu kebutuhan manusia itu, di mana 5 kebutuhan manusia menurut William Glazer itu: yang pertama, bertahan hidup; kedua, kasih sayang dan rasa diterima; yang ketiga, kebutuhan kepenguasaan; keempat, kebutuhan kebebasan; dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Pada tahapan yang ketiga, restitusi, menanyakan keyakinan, berarti kita kembali lagi kepada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama, di mana keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan. Demikianlah teori kontrol berdasarkan Dr. William Glazer yang disepakati juga dengan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dan pakar pendidikan Diana Gozen dan Stephen R. Covey. Berikut ini adalah refleksi tentang budaya positif pada modul 1.4 yang saya rasakan. Selanjutnya adalah rancangan tindakan aksi nyata terkait budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah.